الرحمن الرحيم مالك
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seperti saya mohon keikhlasannya. Kemarin hari malam Senin, kakak saya yang nomor 9, saya ke 10. Jadi saya mau berarti 9, 10, 11. Yang ke 9 dan ada tinggal saya berdua. Hari ini malam ketiga, saya minta kita baca surah Al-Fatihah dengan ikhlas. Semoga almarhum namanya Nasrullah bin Haji Abdul Rahim diampuni segala dosa-dosanya. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa asilhu bil ma'al wasani wa Allahumma ij'al qabrahu rawdah yaril jannah wa la taqburuhu wa taqburuhu ala sayyidi wa likulli niyatin shalihah la hawla illa billah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihaqqi sayyidina Muhammadin bi rabbil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oleh sekalian, saya ambil tema hari malam ini menuju jalan menuju hati yang tenang. Yang tenang adalah hati kita. Nah, kalaulah kita ingin mencapai jalan menuju hati yang tenang, bahwa di zaman sekarang ini banyak orang kaya, ya. Dan orang kaya sedikit sebenarnya sih, yang banyak yang miskin ya. Di Indonesia ya. Ya, di sini untuk kampung berapa yang punya tanah lebar dan bisa begitu. Tapi orang-orang tersebut tidak mempunyai ketenangan. Tidak semua orang-orang kaya hidupnya tenang, walaupun dia punya kendaraan yang mewah, hatinya belum tentu ya, tenang. Mungkin hatinya cemas. Nah, memiliki jabatan tinggi kadang-kadang susah tidur. Di jabatan tinggi di sini Pak RW, susah tidur juga di jalan. Jaga malam. Ya, tapi dalam konsep kalau Pak RW sudah tidur ngurusin warga, ya insya Allah menjadi pahala. Orang-orang tahajud dia keliling itu sama. Jangan nilai orang tahajud berdoa terus ini yang paling utama. Nah, mungkin teman-teman kita yang keliling lillahi ta'ala menjaga kampung, kalau dia biarkan karena Allah, wah itu sama juga tahajud. Janganlah orang tahu ibadah itu dimiliki oleh orang-orang yang sholat saja tidak, tapi semuanya kita niatkan karena Allah. Nah, orang-orang yang seperti itu ya, ternyata ketenangan hati, ini ketenangan hati itu bukanlah hadiah dari dunia, bukan karena dapat harta yang melimpah, jabatan tinggi, semuanya serba wah, belum tentu. Ya. Melainkan bahwa ketenangan itu adalah dapatnya dari Allah. Ya, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang dekat dengan Allah. Ya. Semakin kita dekat dengan Allah,
ya semakin tenang. Ini rumah siapa? Rumah Allah. Kira-kira kita lagi pusing banget, stres, datang ke masjid, enakan mana di rumah masjid? Masjid tenang, baru kesini aja tenang. Ini rumah Allah. Semakin kita mendekatkan diri dengan Allah, semakin kita merasakan ketenangan. Nah, dalam surat Ar-Ra'd, ya, ini sering kita dengar ini. Alhamdulillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Apa artinya? Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, ya, hati menjadi tenang. Ala bizikrillah. Jadi dengan kita zikir mengingat Allah itu tenang. Kenapa orang lagi marah sekali? Dipegang sini itu rata-rata oh ya Allah, kalau dari Allah itu udah tenang kali. Orang yang marah-marah kayak apa itu Allah. Dengan pelan tentunya ya Allah itu udah mulai tenang hidupnya. Mereka orang marah itu gampang suruh duduk. Marah itu, Pak duduk Pak. Kira-kira kalau waktu dia diri marah-marah terus duduk, agak tenang nggak? Agak tenang. Tenang masih marah juga. Pak, rebahan dulu Pak. Dengan kita suruh rebahan aja dia mau gitu. Semakin tenang. Kalau dari dulu masih rebahan. Itu caranya untuk bagaimana kita mendapat ketenangan. Nah, ayat ini menekankan bagaimana hati yang ingin tenang hanyalah dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, ya, yang selalu hatinya terhubung sama Allah, connect dengan Allah. HP kalau sinyalnya nyambung, connect, gampang nggak berhubungan. Tapi kadang-kala trouble nggak connect, nyambung nggak? Nyambung gitu. Sekarang nggak ada pulsa. Ya, artinya kalau sekarang ini gampang kok. Mungkin dulu tahun 70-an, tahun-tahun dulu susah banget mengatakan untuk nyambung. Sekarang kita sudah terbiasa. Ini HP, kita nggak punya sinyal, nggak ada itu, susah nyambungnya. Nah, manusia ini bagaimana supaya sinyal kita ini selalu ada? Isi pulsanya. Bagaimana ngisi pulsa? Ya ingat juga masih ada, belum diingat terus. Nah kalau kita nggak pernah melihat di HP, nggak pernah dilihat, kita pakai yang 7 hari lagi, dan yang 10 hari lagi, atau yang 1 hari ngisi pulsa yang 1 hari. Kira-kira hari berikutnya nyambung nggak? Hari berikutnya bisa nyambung lagi nggak? Enggak. Ya udah habis isi lagi. Yang tahu diri kita ini masih kosong atau tidak, siapa? Kita. Yuk, sekarang udah isi aja setiap hari gitu. Kok nggak bayar? Bayar nggak? Nah kalau pulsa kita isi bayar, apa aja tiap hari rugi. Kita pakai yang sebulan 50, apa yang sebulan kita pakai cari yang paling murah. Ada pada sebulan lupa nggak? Lupa nggak? Habis kok nggak nyambung. Artinya itulah gitu. Nah, kalaulah kita kan ingin tenang. Kenapa hati menjadi gelisah? Kenapa gelisah? Pernah gelisah? Geli-geli basah. Pernah gelisah nggak kita? Ya, sering. Karena apa kira-kira? Banyak pikiran. Ya, yang pertama bukan banyak pikiran. Banyak pikiran pun ini ada hal yang paling utama, yang paling utama tergantung kepada dunia. Kalau orang yang tergantung kepada dunia, maka tergimana ya? Nggak yakin. Nggak selesai.
urusan yang berat banget, membuat diri kita gimana? Gelisah, takut. Kan orang yang yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Kalau kita yakin kepada Allah, masalah apapun pasti bisa nggak selesai. Tapi kalau kita nggak yakin, pikiran kita hanya dunia, nggak bisa. Dia udah terlalu datang ke dihantam itu. Ya tenang aja, ada Allah. Kalau Allah yang mukul di bulu, kalau dibolak-balikan hati yang tadi marah-marah waktu kita mau marah-marah, tiba-tiba Allah buat dia tenang, bisa terjadi tidak? Orang nagih utang, kita punya utang, pas tanggal hari ini harus dibayar, kalau enggak diambil rumah kita. Kira-kira kalau begitu, nggak ada duit, apa yang kita pikirin? Ngeri kan, gelisah kan? Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, ya Allah, ya insya Allah, Allah takdirkan kalau misalkan belum itu diambil, nggak akan. Jadi yang pertama tadi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi kita selalu pengen dunia, nggak punya ini, tangga beli motor, kita yang sakit perut, kita yang pusing. Kenapa? Ya sudah, tenang aja. Pak Ero mobilnya banyak banget itu di depan lapangan RW. Banyak mobilnya. Tinggal pakai ya. Tinggal pakai. Pinjol. Sudah, ya kan orang beli ya sudah, alhamdulillah, orang senang gitu. Nah, ini yang kita banyak seperti itu. Nah, jadi yang gelisah ini karena kita ukurannya dunia. Kalau orang ukurannya dunia, ya pasti berat. Ada urusan masjid, ada urusan dulu lah, dunia dulu, nggak habis-habis dunia. Nggak habis-habis dunia. Kapan habisnya? Nggak akan habis, masih terus dicari. Ibarat orang minum air laut, semakin haus dia, itu dunia. Nah, yang kedua, banyak dosa. Nah, kalau banyak dosa, mungkin semua orang banyak dosa. Sadar nggak tapi kalau kita banyak dosa? Nah, ini yang permasalahannya. Sadar nggak kita banyak dosa? Kalau sadar harus bagaimana? Ini ada satu hadis. Saya singkat saja, hadis saya agak panjang. Inna 'abda idza akhta khati'atan nukitat bi qalbihi nuqatan sauda. Seorang hamba apabila melakukan satu kesalahan, maka titikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Membuat satu kesalahan, tek. Kalau itu satu, itu. Faiza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqil qalbah. Dan kalaulah ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertobat, hatinya bersih. Jadi satu titik tek langsung dihapus, hilang. Kalau sekarang agak susah nih, anak-anak pakai pulpen. Kalau kita dulu sekolah kan pakai pensil, kotor, pakai pensil. Satu titik hitam hapus, hilang nggak? Itu yang terjadi. Wa in 'ada zina fiha hatta ta'lu qalbah. Dan apabila ia kembali melakukan dosa, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutup hatinya. Kalau satu, bikin lagi satu, lama-lama apa? Apa? Nutup. Kalau di matematika, belajar matematika, apa itu garis? Tahu garis Pak? Pak Mas Puri suka garis kan? Pak ya? Suka garis. Apa itu garis? Garis itu kumpulan titik-titik. Jadi dua titik, titik sini. Jadi garis kan? Tarik deh, satu titik sini, satu titik sini. Jadi garis. Jadi garis.
Kalau garis ini disusun garis rapat jadi apa? Jadi bidang, kan benang. Katakanlah garis itu benang. Benang-benang itu disusun terus. Jadi apa? Bahan. Jadi kain, jadi bidang. Itu konsepnya. Jadi kenapa hati kita ini bisa seperti karena titik satu kita diamin terus, udah titik semua, titik semua ini ya udah. Makanya hati itu ada kolbun marin. Kolbun marin apa? Hati yang sakit. Ada kolbun mayyit, hati yang mati. Kalau hati yang mati nggak usah bisa. Ya, kalau dia di Al-Baqarah itu fi qulubihim maradun fazadahum maradun. Ada. Nah, kalau kita sudah kolbun kita mati sakit, waduh repot itu. Gitu. Apalagi kolbun mayit, waduh ada kolbunnya mati udah susah dah. Tapi insyaallah kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, ya Allah yang mengulang-ulang hati. Kita selalu berdoa sama Allah, insyaallah yakin sama Allah akan diampuni dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita istighfar, insyaallah diampuni. Yang ketiga, ya kurang mengingat Allah. Ya, itu intinya. Yuk, mulai sekarang ya kita banyakin berzikir, ingat Allah. Nah, kalau sudah selalu ingat dengan Allah, ada masalah ingat Allah aman. Masalah apapun kalau kita ingat Allah aman. Siapa yang menyelesaikan masalah kita? Allah. Siapa yang masalah makan, masalah rezeki, siapa yang kasih rezeki kita? Allah. Masih kurang yakin. Ya repot kalau masih kurang yakin. Ya. Kita harus yakin semuanya dari Allah Subhanahu. Ya. Nah, itulah yang menjadikan hati kita tidak tenang. Itulah kegelisahan yang ada pada diri kita. Banyak hal lain lagi lah yang bisa kita angkat. Masalah kenapa kita gelisah. Nah, kita bisa ukur diri kita deh. Ya, tapi ya, saya mengingatkan untuk diri saya, untuk kita semua, kalau lagi begitu ya ingat Allah aja deh. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Itu apa arti la haula wala quwwata illa billah? Tidak ada yang bayar. Tidak ada kekuatan illa kecuali kalau kita sudah bisa diri kita seperti itu, tenang aja itu deh. Gitu. Mau apain lagi, mau marah? Dimarahin ya siap marah, ya udah terima. Kalau kita salah, tobat sama Allah, minta maaf. Kalau marah kepada manusia kita minta maaf. Saya minta maaf ya. Masih belum puas apa kira-kira yang puas biar saya dimaafin. Hukum manusia lebih kacau. Saya apa yang tersinggung, gue mau maafin. Kalau dia nggak mau maafin, masalahnya apa? Nggak di sini. Itu soal repot. Bisa amal kita diambil sama dia. Gitu. Kalau amal kita udah habis, bisa dia kasih ke kita. Itu di akhir hukumannya. Makanya kalau di dunia minta maaf. Benar-benar seperti dia minta maaf. Apa kira-kira? Gue nggak mau maafin. Kira-kira apa yang membuat itu bisa memaafkan saya? Tanya, pukul dia lepas, terima gitu. Paling sakit berapa sih? Cupret, satu jam lah masih, atau 2 hari baru ngomong gitu kan. Besok aman. Tapi kalau di sana, pahala kita diambil. Kalau saya banyak nyakitin orang-orang ini, pahala saya diambil semua. Udah habis pahala saya. Dosa gitu kaki. Akhirnya apa? Ya dosa situ kasih ke saya. Nah, sudah dizalik. Jadi kalau kepada manusia minta maaf, apa
apa kira-kira yang bisa dia maafin kita? Berat kalau sama manusia. Nggak sembarangan, memang ya belum tentu tanya, enggak. Ini musafahah seperti kita begini, kalau kita nggak niatin lillahi ta'ala, kemana? Musafahah, kesel. Ngapain? Salam-salaman tapi hatinya masih enggak. Ya kan? Musafah salaman kita terima, tapi hati kita enggak bisa cuma salam-salaman ya sudah. Ya. Fazkuruni azkurkum. Ya. Empat hati yang bisa tenang, pertama memperbanyak zikir. Fazkuruni azkurkum. Ya sudah, kita dekatkan Allah. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Kata Allah. Ayo ingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Kalau kita dekat satu jengkal, maka Allah akan datang kepada. Kalau kita datang kepada Allah satu apa ini? Satu jengkal ya. Maka Allah datang sepasta. Panjangan mana? Hasta. Kalau kita jalan mendekati Allah, Allah berlari mendekati kita. Itu rahmatnya Allah. Cuma kita pernah gak mau tak deketin itu doang. Azkuruni ya Allah. Enggak tahu apa ya Allah. Kalau kium satu segini, ya. Kalau lu jalan, Allah tuh lari mendekatkannya seperti itu. Ya. Nah, apa yang terjadi? Kata Ibnu Taimiyah, inna fid dunya jannah, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum merasakan surga dunia itu, ia tidak akan merasakan kenikmatan surga akhirat sebagaimana mestinya. Ayo, pernah nggak kita merasakan surga dunia? Nah, kalau kita nggak pernah merasakan di dunia itu bagaikan surga, bagaimana kita mau mendapatkan surganya Allah? Yang paling didambakan oleh manusia kepada Allah apa? Farhatani, dua kebahagiaan seorang yang puasa. Yang pertama apa? Indah liqa, ketika dia berbuka. Yang kedua, liqa rabbih, bertemu dengan Allah. Bukan surga, bertemu dengan Allah itu bahagia yang tertinggi, bukan surga sebetulnya. Nah, sekarang bagaimana kita mau bertemu dengan Allah? Nah, di dunia ini bagaimana kita merasakan kenikmatan dunia kalau kita bisa mendekatkan diri dengan Allah. Kalau hati kita sudah tenang kepada Allah, maka surga ini bagaikan dunia. Orang buru-buru kita masuk direct aja, tapi bukan malas. Ya, nggak ada yang terbesar barang, relax aja. Silakan lagi, tenang hidupnya, nggak merasakan kebahagiaan, tenang aja. Kamu rezeki dapat kok. Kalau rezeki dapat, kalau nggak rezeki enggak. Pas nggak dapat jangan kesel. Cuma rezekinya belum ada, Allah belum kasih. Alhamdulillah, mungkin kalau saya makan udah sakit perut. Menata ini, mengokoh hati ini susah. Yang paling susah mengokoh hati, kata orang Jawa ini. Mengokoh hati ini susah. Yang tahu hanya kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Murid-murid bertanya, apakah surga dunia itu? Kata murid-murid Taimiyah, apa surga dunia itu? Beliau jawab, mengenal Allah, mencintai Allah, berzikir kepada Allah, dan dekat kepada Allah. Kan dia bilang, kalau belum pernah surga, jadi surga apa itu tadi? Mengenal Allah. Kalau kita belum mengenal Allah, pasti hidup kita
mencintai Allah. Di hatinya selalu ingat pada Allah. Mencintai Allah, berzikir, zikir itu ingat. Ya. Zikir ingat lain. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha astagfirullah, la ilaha illallah. Rutinkan saja, nggak perlu diucapkan keras-keras, tapi sir pelan. Ya. Nah, yang kedua, saya percepat, ridho terhadap takdir. Nah sekarang berat nggak kira-kira ridho terhadap takdir? Pernah dapat takdir? Rukun keberapa takdir itu? Yang keenam. Rukun iman keberapa? Keenam. Apaan? Percaya. Qadar dan qadar. Qadar dan qadar. Ya, iman bil qadari Qadar. Qadar. khairihi wa syarrihi. Itu harus diingetin bahwa kita beriman pada takdir Allah. Ya. Dengan yang mana? Yang bagian buruk. Bisyarihi, khairihi wa syarrihi, baiknya dan Buruknya. buruknya. Kita ditakdirkan dapat duit banyak, seneng gak? Alhamdulillah. Kita dikasih enak, alhamdulillah. Gak enak? Buset lah. Benar-benar bersama sih, benar kayak gini, segini aja. Gara-gara dia. Oh, la haula wala quwata illa billah. Itu kata siapa? Yang belakang soprak udah pagi begini aja. Yang jasa boleh capek-capek masih begini aja sudah. Emang Allah kasih seperti ini. Pas dapat banyak masih alhamdulillah enggak. Saya kalau ada orang di jalanan gitu kan, bawa kendaraan masih duit, terima kasih, ada yang diam juga kan, saya diamin aja, tandain loh. Terima kasih, saya masih belum. Besok yang alhamdulillah itu saya tambahin tuh besok itu. Bener banget dapat alhamdulillah. Kalau alhamdulillah segala puji kepada Allah. Kalau cuma terima kasih belum. Perorangan ya. Hanya etika. Kalau lihat kan alhamdulillah, beda tidak terima kasih sama alhamdulillah? Beda. Alhamdulillah beda. Terima kasih Pak RW. Alhamdulillah. Kepada Pak RW dia terima kasihnya, tapi alhamdulillah Masya Allah. kepada Allah segala puji kepada Engkau yang menjadikan Pak RW kasih ke saya. Beda nggak? Bukan terima kasih Pak RW. Kan terima kasih sama dia. Dia dari mana dapatnya? Duitnya banyak, dari mana ente? Rizki dari siapa? Kan dari Allah. Nah, jadi kembalikan ke sana mainnya. Kayak orang main trambol. Main trambol itu jangan langsung ke sana. Tak, yang paling hebat kan kalau gitu tak. Terus hebat banget kalau trambol itu mah belum jago yang begitu. Langsung. Yang tektok yang jago. Yang bola sini tek. Cus. Kalau begini mah kecil banget. Yang tektok bisa gitu. Kepada Allah tuh tektok, ke Allah tuh dis. Baru ke RW, ke Pak ini, ke sini, baru ke sini. Ternyata untungannya banyak gitu. Sudah puji kepada alhamdulillah. Nah itu kepada takdir kalau kata kita dikasih sakit, apa yang kita alhamdulillah. Kita dikasih sakit, Allah sedang ampuni dosa-dosa kita, sedang Bersikap. kurangi dosa kita. Saya begini, udah belum pernah nyetir lagi saya, gitu. Udah nggak bebas, bawa motor jauh-jauh enggak, gojek Grab aja. Kenapa? Oh iya, jadi sudah aktivitas sudah mulai. Kalau aktivitas mulai, kalau sedikit, akhirnya saya pakai apa? Nah, yang bermanfaat aja saya ambil, yang nggak bermanfaat nggak usah. Coba masih seger, semua juga hangat,
musibah yang kena kita, apapun yang kena kita, itu kembali dari semuanya karena Allah. Kita dimaki orang jangan marah. Ya Allah, dosa saya apa sih, itu aja. Oke. Nah, kemudian banyak bersyukur. Ya. Kalau orang yang banyak bersyukur, kira-kira terima banyak, terima dikit bersyukur atau tidak? Kalau terima banyak bersyukur, terima dikit bersyukur, aman nggak hidup kita? Tapi sekarang orang yang nggak banyak bersyukur, hai segini, gue dikasih air begini, udah nggak syukur amat gitu. Ini kalau udah, ya elah, air gini lagi, jadi masalah kan? Kalau nggak bersyukur, ada aja komentar ini. Ini kalau nggak bersyukur, komentar banyak banget ini. Tapi kalau bersyukur, alhamdulillah. Dapat makanan begini, alhamdulillah. Nah, makanan begini disediain, ya sudah. Kalau mau komplain, kasih masukan, alhamdulillah nih dapat ini. Kalau bisa nggak usah ganti yang begini, itu lebih baik. Bukan kan kita bersyukur dulu, tapi gitu baru kasih masukan. Jangan dijadikan riba. Mana? Tapi kalau menyelesaikan masalah apa-apa, tanya ini oke, selesaikan masalahnya. Ya. Tapi kalau nggak menyelesaikan masalah jadi riba. Ngomongin masalah terus nggak diselesaikan terus begitu jadi riba. Tapi kalau nanya terus diselesaikan, riba tidak? Tidak, karena ingin menyelesaikan masalah. Kalau tidak nanya, kira-kira ketemu nggak permasalahannya? Nggak ketemu. Tidak. Ini bedakan ya. Oh, lu mau pengen tahu aja, ya gue pengen tahu apa permasalahannya, tapi pengen diselesaikan. Dia pengen tahu, asal pengen tahu doang, dasar kepo banget ya. Kepo cuma tahu enggak. Dan itu ngomong sini, ngomong sana, ngomong sini, selesai apa enggak, omongan jadi terus semuanya. Jadi bahan, jadi riba. Ya. Nah, bagaimana kita selalu bersyukur? Orang yang bersyukur tenang. Mau apapun yang kita dapatkan tenang. Dikasih seperti ini, alhamdulillah. Jadi semuanya kita kembalikan kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau Allah katakan, ayo, la in syakartum la azidannakum, kau bersyukur, aku tambah. Walain kafartum, dan apabila Anda kalian kafir, kufur, tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, diancam, sesungguhnya azab sangat pedih. Tak rasain. Bahasanya kan begitu, tak. Lihat aja deh. Semakin orang gak bersyukur, semakin hidupnya semakin susah. Rantem dulu, hobi sama anak, sama tetangga, karena gak bersyukur. Kenikmatannya jadi berubah. Yang harusnya nikmat jadi gak nikmat. Gak bersyukur, minum ini perasaan ini gimana gitu kan. Dia lagi bersyukur aja. Ya. Nah, sampai Rasulullah SAW, dalam hadis Rasulullah SAW sholat malam. Rasulullah kalau sholat malam itu bacaannya banyak, bisa surat Al-Baqarah. Sanggup kita baca? Sholat malam hingga kedua kaki beliau bengkak. Rasulullah SAW sholat malam itu, karena saking merasa bersyukur ya kepada Allah, dia sholat malam sampai kakinya bengkak. Kalau kita bengkaknya kenapaan? Samurat. Aisyah berkata, ya Rasulullah,
kau melakukan hal itu, ya, melakukan sholat, padahal dosa telah diampuni. Ngapain ya Rasulullah? Dosa diampuni, doa dikabulkan, ngapain lagi? Nah kalau kita udah aman-aman aja, dosa diampuni, apa yang kita minta dapat, udah tidur aja kita makan gitu. Tapi enggak, orang-orang yang pandai bersyukur bila menjawab, apalah aku dan syakura. Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur? Enggak boleh, enggak boleh. Saya ingin menjadi hamba yang bersyukur, betul Rasulullah. Kenapa? Karena aku ingin mendapatkan dari Allah. La azidannakum. Jadi Rasulullah itu sholat 5 waktu, sholat malamnya menjadi wajib kalau kita masuk sunnah. Gitu. Dan yang terakhir, husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah. Ana inda zanni 'abdi bi. Jadi kalau kita berpikir kita susah. Kalau kita berpikir kitanya miskin beneran. Kita miskin harta nggak apa-apa, tapi jangan sampai miskin hati. Jangan sampai. Nah kalau kita husnuzon Allah akan kasih semua. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib, minta aku kasih. Ana inda zanni 'abdi, aku ini tergantung pada prasangka hamba. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan Bapak yang bertanya. Pas. Udah ngantuk. Ya, silakan. Kalau kita selesai sholat kita berzikir alhamdulillah itu sebanyak 3 kali itu sudah cukupkah itu kita sebagai tanda syukur kita? Ya. Jadi kan itu menjadi wiridan, itu bacaan, Ya. ya kan? Itu salah satunya. Ya. Apakah kita bersyukur pada Allah? Kita harus mengatakan alhamdulillah. Itu iya ucapan-ucapan, tapi harus lebih dari itu. Kan itu sih alhamdulillah itu sudah bagus, jangan sama. Ketimbang badannya nggak baca alhamdulillah. Tapi waktu alhamdulillah itu benar-benar diniatkan dari hati. Kita kan masih zikir lisan yang hanya hafalan, dirasain nggak? Masih kurang. Ya kalau nggak pantas. Minum nggak dirasain. Lewat doang. Ada rasanya nggak? Nggak ada kalau tawar. Tapi kalau kita minumnya kena enzim, beda. Kita kan minum langsung, ya langsung tapi beda. Yang membuat kita sehat ini enzim. Kenapa makan harus dikunyah sekian 10 kali? Kalau makan beda. Karena kita belum terbiasa. Tapi nggak apa-apa maksudnya. Kita sudah mulai kan. Malah ada yang bilang lagi, kita bersyukur bisa mengatakan alhamdulillah. Coba kalau kita nggak bisa bersyukur kalau nggak pernah baca alhamdulillah. Jadi harus lebih sudah alhamdulillah. Sudah. Tapi yuk tingkatin. Apa ini? Tingkatin gimana? Resapi. Cuman kalau berjamaah repot masalahnya. Kita ikutin imam lama-lama, orang punya kepentingan, mau cepet-cepet jadi asal begitu, gitu. Sebenarnya jamaah ini nggak masalah, silakan saja. Tapi kan tadi khidmatnya kita. Nah,
Mulailah kamu hikmat, masing-masing masak sendiri-sendiri, nikmati semuanya. Ya gitu. Oke, lagi silakan. Itu udah bagus Pak, timbang sama sekali. Ya, sama sekali. Apakah bersyukur itu cukup dengan ucapan alhamdulillah atau gimana? Ya, syukur itu ada dengan lisan alhamdulillah, ya kan? Dan Nabi Daud bersyukurnya dia bukan dengan alhamdulillah, tapi dengan imalu ala Dauda syukro, imalu suruh berbuat. Itulah bersyukurnya, bekerja. Jadi implementasinya, prakteknya itu bekerja. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Ya sholat kita benerin, muslimin kita benerin gitu. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Kerja masuk jam 6:30, kita berangkat 6:30. Nggak bersyukur kan? Kalau memang masuk 6:30, berangkat 6:30. Kalau macet, berangkat jam 9. Gitu. Melayani orang itu tentang rasa bersyukur. Jadi bukan hanya itu syukur dengan kalimat, tapi syukur dengan perbuatan itu ya. Imalu ala Dauda syukro. Jadi Nabi Daud itu bersyukurnya dengan sekolah itu. Ya dan alhamdulillah itu ucapan-ucapan bersyukur lisannya. Tapi kan perlu juga tubuh ini, gerakan ini juga harus semakin bersyukur kepada Allah. Ya tadi sudah. Ini kan kita udah segini nih, dan kita kan udah nggak bisa cepet-cepet juga, padahal ya udah bisa kayak dulu gitu kan? Ya, untuk kita mau udah nggak bisa kencang-kencang, ya sudah kita mulailah pelan-pelan gitu, ya pelan-pelan pencakitnya. Oh, sama. Nikmatin aja semua. Yuk kita nikmatin hidup ini. Nikmati hidup ini. Kalau kita sudah nikmati hidup ini, insya Allah. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Mari kita apa bedanya mengingat dan berzikir? Ya, zikir itu ingat. Artinya mengingat kan apa? Artinya kita berzikir itu sama dengan selalu mengenal gitu. Mengenal dengan berzikir. Ya, sekarang ini mengingat itu kan berzikir itu ingat. Ya. Orang yang ingat Allah itu biasanya dia kenal. Nah, kalau kita nggak kenal, kita ingat nggak? Siapa tuh lewat Allah? Pertama, kenapa kita ingat? Karena kita kenal. Yang penting kenal Allah dulu, kenali Allah. Setelah kenal, cintai. Kan gitu. Udah mencintai, maka kamu udah mencintai, ingat nggak? Ingat kapan aja. Kalau kita ini, kalau cinta, ingat nggak? Ingat. Kenapa kita nggak ingat? Nggak cinta. Nah, itulah bagaimana kita kenal Allah, ma'rifatullah, ya kan? Kita mencintai Allah, pasti akan ingat. Nah, ciri-ciri orang ingat tadi nafasnya selalu, hatinya nafasnya selalu dengan kalimat-kalimat Allah. Perbuatannya bukan hanya nafas, perbuatannya juga sesuai dengan yang disuruh Allah. Apa yang disuruh Allah? Makanya kita belajar apa saja yang disuruh Allah, apa saja yang dilarang Allah. Kalau sudah yang disuruh Allah itu apa, yang dilarang Allah itu apa, itulah takwa. Orang bertakwa menjalankan segala perintahnya, menjalankan segala larangannya. Kembali ke situ semua. Gitu. Bagaimana kita mau bertakwa kalau kita nggak tahu? Bagaimana larangannya? Kita nggak tahu. Kita mau hidup kita nggak pernah tahu larangan Allah apa, perintah Allah apa. Kita nggak pernah nyari. Ya mudah-mudahan ini ada yang semua yang dan ini bisa baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صراط الذين أنعمت عليهم ضالين آمين وعفنا يا كريم اللهم الفاتحة الفاتحة بشر الفاتحة وبجد الفاتحة يا باري جل جلاله يا ملك اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي صدورنا سكينة وارزقنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأصلح لنا بيننا ودنيانا وآخرتنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك واغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز الغفار رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم محمد وعلى آله. السلام عليكم.